Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu syahida. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan juga menganugerahkan segala bentuk anugerah yang bisa kita nikmati sampai detik kali ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kita semua mendapatkan berkah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama telah menyaksikan beberapa berita yang mengisyaratkan kepada kita, yang memberitakan kepada kita sebuah peristiwa dan pertikaian yang disebabkan karena gesekan antar umat beragama, yang disebabkan karena gesekan-gesekan isu-isu yang bersifat sara. Di beberapa waktu atau di beberapa tempat di sana ada sebuah bangunan ibadah yang dirusak karena adanya provokasi atau juga propaganda yang disebabkan karena isu agama, sehingga kelompok itu kemudian terbawa emosi, terjadilah pertikaian. Di beberapa tempat lagi ada sebuah kelompok yang mengatasnamakan sebuah aliran dan mengatasnamakan sebuah agama. Mereka dengan teganya mengkafir-kafirkan cara ibadah kelompok orang lain. Bahkan yang paling tragis, ada beberapa orang yang tega dan juga mengikhlaskan dirinya untuk dikorbankan, membawa bom, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sebuah aliran demi mati syahid. Mungkin barangkali bukan mati syahid, bisa kita maknai sebagai mati sangit, itu seperti itu. Saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah, maka dengan peristiwa-peristiwa tadi yang saya sampaikan barangkali sangatlah miris. Hal ini karena memang dangkalnya mereka terhadap pengetahuan keagamaan. Padahal agama ini merupakan agama kedamaian untuk rahmatan lil alamin. Beberapa tokoh merespon adanya beberapa pertikaian-pertikaian ini. Mereka memberikan solusi dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Secara bahasa, moderasi beragama merupakan kata yang berasal dari moderat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi merupakan pengurangan kekerasan dan pengurangan keekstriman. Kalau kita secara urai, secara rinci, kata moderasi beragama merupakan pengurangan keekstriman dan juga pengurangan kekerasan terhadap cara ibadah, sudut pandang dalam melaksanaan syariat agama. Tidak terlalu ekstrim kanan atau juga tidak terlalu berlebihan ke ekstrim kiri. Yang dimaksud ekstrim kanan adalah mereka kelompok yang mengatasnamakan radikalisme, yang senantiasa menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Kemudian yang ekstrim kiri, yaitu bagi mereka kelompok yang tidak mengetahui adanya Tuhan, seperti kaum sekuler, kaum komunis, pokoknya di situ kaum yang tidak mengakui adanya Tuhan.
Maka kehadiran dari moderasi adalah menjadi pertengahan. Di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu syahida. Dan telah menjadikan kaumku menjadi umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi perbuatan manusia pada umumnya, dan Allah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ada kata wasapon, umat pertengahan. Yang dimaksud itu adalah punya pilihan dan punya sikap. Di sini memaknai bahwa wasaton adalah sikap tidak berlebihan ke ekstrim kanan ataupun juga ekstrim kiri. Oleh karena itu, barangkali yang menjadi pertanyaan, sikap apa sih yang seharusnya yang bisa kita lakukan ketika melestarikan moderasi agama? Satu, yaitu adalah sikap tasamuh atau yang kita kenal dengan toleran. Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Di situ ayat menerangkan bahwa Allah telah menjadikan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ada kata lita'arrafu, saling mengenal, adanya persatuan. Kedua, yaitu adalah sikap tawazun, yaitu berimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian yang ketiga adalah sikap tawasud, yaitu adalah sikap pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah, maka dengan tiga sikap ini mudah-mudahan menjadikan persatuan-kesatuan di Indonesia ini bisa terjaga dan menjadikan bangsa ini lebih madani, lebih nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan itu datangnya dari saya, dan apabila ada sebuah kebenaran itu datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.